welcome back to the Anamar channel. Video kedua yang pakai duduk kayak gini. Kemarin kan 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu saya bilang mau tiap hari, tapi ternyata saya nggak ke kampus udah lama. 2 minggu karena ada libur, anak-anak libur 2 minggu, jadi saya dari rumah aja kerjanya atau belajarnya. Dan habis itu pada sakit semua, jadi nggak bisa kemana-mana juga. Nah, kemarin bilangnya saya mau bahas tentang sampah, tapi sekarang saya mau bahas dulu soal asuransi dan kesehatan di New Zealand. Oke. Nah, untuk yang mau kuliah di sini S2 atau S3 yang bawa keluarga, kalau di negara-negara lain kan harus bayar asuransi tuh. Asuransinya itu dibayar wajib sebelum buat visa gitu. Jadi kalau mau buat visa syaratnya harus punya asuransi seperti itu. Contohnya di Australia dan di Inggris. Waktu tahun 2015 saya masuk kuliah di Inggris itu, asuransinya itu baru tahun itu diwajibkan. Sebelumnya enggak. Jadi saya bayar itu lumayan banyak untuk 1 tahun coveragenya, dan bertiga dikali itu sekitar 60 jutaan ya harus dibayar. Itu belum termasuk sama visa. Begitu juga kalau di Australia. Nah, kalau S3 kan dikali 3 tahun. Ada teman saya itu dia harus sampai jual rumah karena mau bayar asuransi itu. Nah, enaknya di New Zealand ini nggak perlu kita membayar asuransi. Dibuat visanya itu nggak diwajibkan, kita harus nggak harus pakai asuransi kesehatan. Nah, kesehatan di New Zealand ini mahal banget. Dokter itu mahal banget, sekali ketemu dokter itu bisa $80, $100 alias sampai 1 juta, dan bahkan ada 10 juta kalau langsung ke rumah sakit. Kemarin nanti saya ceritain. Tapi itu kalau nggak diasuransikan kita harus bayar di sininya. Nah, bagi yang S3 nih ya, jadi yang belajar misalnya saya student visa, saya bisa bawa anak 3 berapapun dan suami 1. Nah, suaminya itu bisa ikut visa sebagai visa kerja atau juga visa visitor, beda harganya, tapi lebih jelimet kalau yang kerja. Nah, kalau suaminya kerja dan kalau kita scholarship itu beasiswa itu dibayarkan, kita dikasih visanya itu sekaligus 3 tahun atau 4 tahun. Nah, kalau biaya sendiri nggak kayak gitu, dikasihnya per tahun karena bayarnya setahun 2 tahun. Jadi itu juga nggak dapet namanya public funded kesehatan yang di sini. Nah, kalau suami kita dapet visa kerja walaupun dependent, tapi dia udah dapat visa kerja, dia masih bisa membawa anaknya itu pakai public funding, jadi bisa gratis untuk gigi dan untuk kesehatan yang lain. Nah, karena suami saya visitor visa dan saya student visa, jadi kita nggak bisa pakai. Nah, kalau saya bayar asuransi, saya bayar buat saya aja itu $750 setahunnya, sekitar 7.500.000 buat saya doang. Tapi itu ternyata termasuk juga asuransi untuk travel atau kematian juga. Jadi itu sebenarnya banyak manfaatnya juga. Tapi karena nggak diwajibin untuk keluarga, saya jadi nggak bayar. Nah, untuk keluarga itu harganya itu 1.200 untuk 2-5 keluarga, itu semuanya di cover sama harganya. Jadi kalau punya ada suami sama anak 1 itu harganya akan sama dengan anak 3 gitu. Jadi lebih enak sebenarnya. Nah, saya kemarin nggak pakai, dan saya nggak tahu kalau suami saya nggak visa kerja, saya nggak bisa pakai, gratis di sini. Memang katanya di sini under 14 itu gratis, tapi harus tetap punya visa kerja 2 tahun itu sama atau asuransi. Berhubung saya nggak ada asuransi dan juga suami saya nggak bisa kerja 2 tahun
itu jadi kita kalau anak-anak sakit harus ke rumah sakit atau ke tempat klinik kayak gitu. Jadi ada klinik nih, jadi klinik-klinik kita harus daftar kliniknya yang mana. Nah di klinik itu kalau saya ada di rumah sakit di kampus. Kalau anak-anak kan nggak terdaftar, jadi dia pakai klinik itu casual. Casual itu nggak terdaftar karena tadi. Jadi kalau casual itu bayar 80 sekali ketemu dokter atau anak-anak 50. Nah di sini ada Practice Plus itu online ya gimana ya, konsultasi online itu nggak perfect tapi ya kalau kita lagi nggak bisa keluar kan gimana. Nah gitu di sini ada juga kalau butuh banget ambulans bisa pakai ambulans gratis di sini, fire gratis dan emergency gratis, cuman kalau emergency banget. Nah Practice Plus itu karena saya pakai waktu saya sakit, saya konsultasinya itu gratis dikasih kode. Sedangkan anak saya itu kan nggak ada, tapi pas saya pilih dia under 14 jadi nggak bayar, alhamdulillah. Tapi karena janjinya itu besok harinya lagi, jadi saya waktu itu buru-buru ke rumah sakit. Pas di rumah sakit saya nggak ada coverage asuransi dan suami saya juga visanya nggak termasuk, jadi pas diliatin $1.000. Tapi untung saya nggak jadi dan saya nanya dulu, jadi saya nggak jadi nanti aja, soalnya ya gitu nggak bisa bayar $1.000 kan. Akhirnya pulang lagi dong dari rumah sakit. Nah itu kan emergency darurat. Nah di sini ada klinik, kemudian ada juga after hours. Itu kalau misalnya kliniknya tutup di Sabtu Minggu tutup, kita bisa ke after hour, tapi itu lebih mahal. Kalau klinik kan 80 sama 50 tadi. Kalau di sana 190 sampai 250 untuk umum dan kasual yang nggak ada asuransi. Entah kenapa di rumah sakit jadi banyak mahal banget kayak gitu. Untung kemarin saya nggak jadi. Nah akhirnya kan anak saya itu sakit infeksi telinga, jadi dia keluar gitu, ada pasnya kayak gitu. Nah kan panik ya, tapi itu 24 jam harus ke dokter. Nah untung itu masih dalam waktu 24 jam. Besok paginya itu saya ketemu dokter dan online dokternya udah tahu apa yang harus dikasih, jadi dikasih antibiotik. Nah suami saya kan juga udah tahu, pokoknya minta aja antibiotik kan. Antibiotik nggak bisa dibeli di sembarangan di farmasi. Jadi setelah itu ditanya mau ambil di farmasi mana. Nah tips ya, kalau di New Zealand ini pakai Chemist Warehouse aja karena di sana gratis $5 itu nggak ada biaya. Jadi saya pindahin tuh dari farmasi yang bayar ke farmasi yang nggak bayar. Jadi alhamdulillah anak saya walaupun dia nggak di cover sama BPJS di sini dan sama asuransi saya, tapi alhamdulillah dia gratis bisa dapat antibiotik dan juga dapat konsultasi gratis. Tapi ini bahaya sih kalau buat penyakit yang lain, di sini mahal banget semuanya. Jadi lebih baik tahun depan saya bayar aja asuransi karena suami saya belum punya work visa. Ekstra $1.200 alias 12 juta. Tapi untuk 4 orang dibagi 12 dan dibagi ya itu jadi 3 jutaan satu orang, dan 12 ya lebih murah lah pokoknya. Ya gitu, pokoknya kita kalau di luar negeri di tempat orang kita harus banyak-banyak cari info biar kita nggak salah langkah dan nggak bayar macam-macam yang sangat di luar jangkauan kita gitu ya. Alright, 10 menit aja, nanti saya coba masukin kalau ada foto dan video yang lain, atau enggak cuma cerita kayak gini aja. Ini kayaknya lightingnya masih kurang nih. Oke. Kenapa saya nggak bayar aja? Pertama ya kan, kalau asuransi itu kenapa nggak, kalau nggak wajib saya tuh nggak mau bayar gitu. Jadi misal 1.200 itu
misalnya sakit ya udah, misalnya $100 $200 ya udahlah itu, tapi nggak semuanya kita bayar, itu kan namanya asuransi gitu loh ya. Ya di Islam juga di katanya asuransi itu gimana gitu, kurang Islami atau gimana, pokoknya kalau nggak wajib saya nggak mau bayar sebenarnya gitu. Dan juga suami kan dokter, tadi kalau dia tinggal di sini dan anak-anak dijagain sama suami, dia bisa tahu apa penyakitnya, apa bisa dibeliin obatnya. Cuman kalau butuh obat yang di antibiotik kayak gitu yang harus dipreskripsi sama dokter, itu kan susah ya kalau dia nggak praktik di sini. Nah, jadi gitu alasan kenapa saya nggak bayar, walaupun setelah dibagi-bagi setahun dan bagi 4 orang itu jadi sekitar 200-an per bulan per orang, itu kan lumayan lah ya. Tapi kan saya pikirnya kalau anak-anak saya tuh alhamdulillah nggak sering sakit, kecuali si Fatih ini suka dapet dari temennya, apalagi kalau sekolah atau daycare kayak gitu pasti udah soal namanya ingus, demam kayak gitu tuh pasti udah sering terjadi gitu kan. Tapi itu nggak bahaya, emang bukan nggak bahaya, bukan yang penyakit berat kayak gitu. Jadi gimana menurut teman-teman, enaknya bayar apa nggak ya buat tahun depan? Komen ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.